Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 6 kali ini, saya akan membahas tentang constraint. Oke, langsung saja ya. Tujuan pembelajaran constraint adalah, yang pertama, memahami definisi constraint. Yang kedua, dapat membuat constraint. Yang ketiga, dapat melakukan pemeliharaan constraint. Yang pertama ada pengertian constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang ada pada tabel. Constraint mencegah penghapusan data dari suatu tabel yang mempunyai keterkaitan dengan tabel yang lain. Misal terdapat keterkaitan antara tabel departemen dengan tabel pegawai, di mana pada tabel pegawai menyimpan informasi kolom nomor departemen yang juga terdapat pada tabel departemen. Jika baris dengan nomor departemen 10 akan dihapus dari tabel departemen, sedangkan terdapat data pegawai yang bekerja pada departemen tersebut, maka dengan adanya constraint antara dua tabel, penghapusan tersebut tidak bisa dilakukan. Nah, seperti ini contohnya. Nah, contohnya ada seperti ini. Bisa dilihat. Oke, lanjut. Yang kedua ada tipe constraint. Tipe constraint yang pertama adalah constraint not null. Suatu kolom yang didefinisikan dengan constraint not null tidak boleh berisi nilai nol. Kolom yang berfungsi sebagai kunci primer atau primary key otomatis tidak boleh nol. Yaitu seperti ini. Nah, ini adalah contoh penggunaan constraint not null. Yang pertama ada last name flowchart 25 not null. Ini diberi nama sistem. Kemudian hire underscore date constraint emp hire date underscore n. Ini adalah diberi nama user. Jenis constraint kedua adalah constraint unique. Constraint unique itu mendefinisikan suatu kolom menjadi bersifat unik. Ilustrasi penggunaan constraint unique adalah seperti di bawah ini. Nih. Perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi constraint unique adalah seperti ini. Jenis constraint yang ketiga adalah constraint primary key. Constraint primary key membentuk key yang unik untuk suatu tabel. Kolom yang didefinisikan sebagai primary key akan mengidentifikasi suatu baris data menjadi unik. Contoh penggunaan constraint primary key adalah seperti ini. Ini adalah contohnya. Oke, next. Ini adalah ilustrasi penggunaan constraint primary key. Kemudian jenis constraint selanjutnya adalah constraint foreign key. Foreign key constraint didefinisikan pada suatu kolom yang ada pada suatu tabel, di mana kolom tersebut juga dimiliki oleh tabel yang lain sebagai suatu primary key. Ini adalah ilustrasi constraint foreign key. Nah, seperti ini, dan perintah pembuatan tabel untuk ilustrasi data adalah seperti ini. Nah, keyword dari constraint foreign key. Berikut ini keyword yang ada pada constraint foreign key. Foreign key mendefinisikan kolom yang ada pada tabel anak. Dan reference itu mengidentifikasi tabel dan kolom dalam tabel induk. Undulated cascade itu penghapusan baris dependent dalam tabel anak pada saat sebuah baris pada tabel induk dihapus. Kemudian yang keempat ada undulated set null untuk mengkonversi dependent foreign key ke nilai null. Kemudian ada constraint check. Constraint check digunakan untuk mendefinisikan suatu kondisi yang harus dipenuhi oleh tiap baris data dalam tabel. Contoh penggunaannya adalah seperti ini. Yang ketiga, menambah constraint. Untuk menambahkan suatu constraint digunakan perintah alter tabel.
Cara penulisan alter tabel adalah seperti ini. Alter tabel, berikan nama tabelnya, add constraint, type column. Misal, ditambahkan bahwa constraint foreign key pada tabel employees yang menunjukkan bahwa data manager harus valid atau berasal dari tabel employees, yaitu seperti ini. Keempat, menghapus constraint. Untuk menghapus suatu constraint juga digunakan perintah alter tabel. Seperti biasa, penulisannya juga sama, cuma di sini menggunakan drop. Drop constraint type column. Untuk menghapus constraint manager dari tabel employees adalah seperti ini. Nah, dan untuk menghapus constraint primary key pada tabel department dan menghapus asosiasi constraint foreign key pada kolom employees.department ID, ini adalah contohnya. Oke, next ya. Yang kelima ada mendisable constraint. Untuk menonaktifkan constraint digunakan klausa disable. Pilihan cascade digunakan untuk mendisable dependent integrity constraint. Seperti ini contohnya. Yang keenam ada mengenable constraint. Untuk mengaktifkan kembali constraint digunakan klausa enable. Nih, digunakan klausa enable constraint. Oke, next. Yang ketujuh ada cascading constraint. Klausa cascade constraint digunakan dengan klausa drop column. Klausa cascade constraint menghapus semua referential integrity constraint yang merefer ke primary dan unique key yang didefinisikan pada kolom yang dihapus. Ya, seperti ini contohnya. Ada alter tabel T1 drop PK cascade constraint. Nah, ini juga sama. Oke, lanjut. Kedelapan, menampilkan constraint. Tabel user underscore constraint menyimpan informasi tentang constraint. Kolom tipe constraint atau constraint type dapat berisi C untuk constraint check, R untuk referential integrity atau foreign key, P untuk primary key, U untuk constraint unique. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh menampilkan constraint. Dan hasilnya akan ditampilkan seperti ini. Sembilan, menampilkan kolom yang berasosiasi dengan constraint. Berikut ini untuk menampilkan kolom yang berasosiasi dengan suatu nama, suatu constraint yang ada pada view user cons column. Nah, ini dari user cons column. Dan hasilnya akan nampak seperti ini. Akhirnya kita telah sampai di penghujung materi kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.